Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Oke, Kak Adra akan melanjutkan cerita minggu lalu, masih tentang Musa dan bangsa Israel. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami sembah, Allah yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena pagi hari ini kami boleh ada di sini Tuhan, untuk semua karena kasih karunia-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita, berkati Kak Adra yang akan membawakan cerita, agar adik-adik yang mendengarkan juga bisa mengerti dan diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita di Kitab Bilangan pasal 13 dan pasal 14. Nah, adik-adik, di sini kita bisa baca judulnya ke-12 pengintai. Jadi pada waktu itu bangsa Israel itu udah deket tuh, udah deket sama tanah Kanaan. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa, suruh ngumpulin orang-orang untuk mengintai tanah Kanaan. Jadi mereka disuruh melihat tanahnya subur nggak sih, orang-orangnya yang tinggal di situ kayak gimana, terus hasil panennya, buah-buahannya bagus-bagus apa enggak, dan segala macam. Nah, akhirnya Musa memilih 12 orang. Kita lihat ya, di sini ada siapa aja. Pokoknya ada 12. Adik-adik bisa lihat di sini ya. Ada Syamua, Syafa, Kiga, Palti, Gadiel, Gadi, Ameil, Setur, Nabi, Guel, Yosua, dan Kaleb. Nah, akhirnya 12 pengintai itu datang itu ke tanah Kanaan. Nah, di tanah Kanaan itu mereka melihat ada, jadi hasil buah-buahnya itu ada anggur, mereka petik, terus ada buah delima, ada buah ara, mereka ambil di situ. Nah, pas lagi ngintai itu juga, mereka ngelihat di situ ada orang Amalek, terus ada orang Amori, dan ada keturunan Enak. Keturunan Enak ini adalah keturunan orang-orang tuh yang tinggi-tinggi besar banget, jadi kayak raksasa adik-adik. Nah, ada yang bilang kalau orang-orang Enak ini makan orang. Nah, jadi 12 pengintai ini ketika udah selesai kan melihat, mengamati dan segala macam, mereka balik lagi. Mereka bilang kalau ada bangsa yang sangat mengerikan ya, ini bangsa orang-orang Enak ini. Nah, bangsa Israel jadinya takut pas denger kayak gitu. Mereka takut dan mulailah mereka bersungut-sungut. Duh, kok Tuhan suruh kita menjanjikan kita ke tanah Kanaan, tapi di sana ada bangsa orang-orang Enak. Nanti kalau kita dimakan gimana? Mendingan kita di Mesir dong, dan segala macam. Nah, mendengar itu Tuhan marah ya adik-adik. Tuhan menghukum bangsa Israel dengan memberikan penyakit sampar. Lalu bangsa Israel juga dihukum, jadi mereka tuh nggak bisa langsung masuk ke tanah Kanaan, tapi mereka di padang gurun selama 40 tahun. Jadi yang bisa masuk ke tanah Kanaan itu adalah yang pada waktu itu umur 20 tahun ke bawah. Yang 20 tahun ke atas itu mati di padang gurun. Nah, udah gitu, udah nih Tuhan kan berfirman kepada Musa kalau itu hukumannya bangsa Israel. Musa menyampaikan firman Tuhan itu, perintah Tuhan itu, yang dilakuin bangsa Israel adalah dia malah pengen naik ke gunung. Padahal di situ ada orang Amalek dan orang Kanaan. Nah, udah dibilangin Musa, udah nggak usah naik ke puncak gunung. Tapi bangsa Israel tetap ya nggak dengar, mereka tetap naik dan akhirnya mereka diserang sama orang-orang Amalek dan orang-orang Kanaan. Nah, adik-adik, pelajaran yang bisa kita ambil dari firman Tuhan hari ini adalah kita itu harus taat sama perintah Tuhan. Tuhan itu emang sayang sama kita, ngasih kita berkat tiap-tiap hari. Tapi adik-adik, kalau kita buat salah, Tuhan Yesus itu tidak kompromi dengan dosa. Misalnya adik-adik sampai sekarang masih suka berbohong, masih suka lawan orang tua, pasti suatu saat adik-adik akan kena akibatnya, adik-adik akan dihukum. Misalnya kalau yang suka berbohong ya lama-lama ketahuan bohongnya, terus nanti kamu bisa dimarahin atau bahkan jadi nggak dipercaya lagi. Nah adik-adik, jadi mulai saat ini kita harus taat sama perintah Tuhan ya. Yang kedua yang bisa kita pelajari adalah
kita itu harus percaya sama kuasa Tuhan. Bangsa Israel tadinya kan udah deket nih sama tanah Kanaan. Sebenarnya kalau mereka percaya sama kuasa Tuhan, mereka bisa aja lawan orang-orang Enak, orang-orang Amalek, orang-orang Kanaan, karena mereka punya Tuhan yang luar biasa. Oke adik-adik, untuk ayat hafalannya kita buka kitabnya bareng-bareng ya. Kita buka kitab Mazmur pasal 27 ayat 1b. Kita baca, Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Kita hafalin bareng-bareng ya. Mazmur pasal 27 ayat 1b. Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Hafalin ya adik-adik. Untuk cerita hari ini sudah selesai. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena sampai hari ini kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Kami juga tadi sudah belajar tentang bangsa Israel. Kami mau belajar Tuhan bahwa kami ingin taat terhadap firman-Mu, dan kami juga mau percaya akan kuasa-Mu, karena kami tahu kami punya Tuhan yang sangat dahsyat dan sangat berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dah adik-adik, selamat hari Minggu.